Baik, Masya Allah, Barakallah, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Adimor, tentu sarung kita. Nah, yang seperti saya sampaikan tadi bahwa di segmen ini saya tidak sendirian, saya bersama Ustadz Sandi. Assalamualaikum Ustadz Sandi. Baik, temenin saya Ustadz Sandi ya. Kita masuk dalam segmentasi tanya jawab. Ada 4 jamaah yang sudah siap. Baik. Ini sangat antusias sekali para jamaah Masjid At-Taqwa yang luar biasa dengan tema kita usia bertambah hidup berkah. Tadi disampaikan oleh Tuan Guru. 3 segmen tadi Masya Allah meraih hidup berkah. Tiada lain yang kita tunggu adalah kematian yang insya Allah nanti akan ada kehidupan yang abadi lagi Ustadz Sandi. Benar sekali. Nah, Masya Allah, kita persilakan. Siapa yang pertama? Ustadz Sandi boleh dibacakan. Baik, yang mana ini? Kita mulai dari jamaah yang ibu-ibu ya, Mbak. Mungkin pertanyaan pertama kami persilahkan kepada Ibu Tuti Alawiyah. Masya Allah. Dipersilahkan Ibu, berdiri. Ini namanya legend banget ini. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Nama tokoh nih. Dipersilahkan Ibu, pertanyaannya bisa disampaikan. Silakan Ibu Tuti dan nanti langsung dijawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti Alawiyah, wali santri kelas 3 Aliyah Pondok Pesantren At-Taqwa Putra. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, dalam surah Maryam ayat 30 sampai 31 kita bisa melihat kesuksesan Siti Maryam dalam mengasuh atau mendidik putranya itu Nabi Isa alaihissalam. Katakan dalam Al-Quran waja'alani mubarakan aina ma kuntu, bahwasanya Nabi Isa ini hidupnya penuh dengan keberkahan. Padahal hidup dalam lingkungan boleh dikatakan kalau zaman sekarang ini toksik dan penuh dengan fitnah. Salah satu kuncinya kata Allah karena wabarrom biwalidati, Nabi Isa ini adalah sosok yang sangat berbakti kepada ibunya. Pertanyaannya adalah di era sekarang ini Ustadz, anak-anak sangat kritis dan mereka berpikir sangat maju sekali karena derasnya informasi. Saking majunya, kadang-kadang kalau dinasehatin anak-anak sekarang ini jawab-jawabin Ustadz. Nah, maka pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar anak tetap bisa kritis tetapi tidak kehilangan adab takzim kepada kedua orang tua. Mohon penjelasannya Ustadz agar kecerdasan anak sejalan dengan akhlak dan keberkahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini surat viral Ustadz. Ustadz Maryam 30 sampai 35 ya. Qala inni, Masya Allah. Fadal Ustadz. Ausani bis salah, salat, waz zakah, zakat, wa barram biwalidati, berbakti kepada orang tua. 3 inilah yang ditanamkan pondok pesantren kepada anak. Silakan anaknya jadi filosof pemikir, silakan anaknya jadi sufi yang punya zauk yang dalam, silakan jadi pengacara, hakim, dokter spesialis. Yang 3 jangan tinggal. Wa ausani bis shalah, hubungan dengan Allah. Waz zakah, hubungan dengan manusia. Wa barram biwalidati, hubungan dengan orang yang selevel di bawah Allah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Seorang anak cerdas, dokter, terjun dari lantai 18 apartemen. Kenapa? Ibunya ngaku, karena saya meninggalkan dia. Berdosakah saya Pak Ustadz? Hubungan ibu jangan sampai putus dengan anak. Wa barram biwalidati. Kalau putus yang 3 ini, manusia mati di apartemen, bunuh diri karena makan pil anjing gila, karena pakai sabu-sabu narkoba. Karena kehilangan 3, insya Allah anak-anak kita tidak akan kesepian di tengah keramaian. Karena dia mengamalkan yang 3. Sesuai dengan ayat yang ibu baca. Wa aqamas shalah, wa ataz zakah, wa barram biwalidati. Silakan terbang sejauh mata memandang, tapi hidupnya akan berkah karena dia akan kembali pulang
tiga ini yang melekat dalam diri anak-anak ibu bapak semua insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal Amin, ya alamin. rabbal Masya Allah, mudah-mudahan anak-anak kita tetap dalam akhlak yang mulia Ustadz ya. Meskipun ilmu yang tinggi seperti yang disampaikan, terbanglah tinggi dengan cita-cita kalian, namun tetaplah dalam akhlak yang mulia. Nah, tadi ada Ibu Tuti Alawiyah. Berikutnya, Masya Allah, ini ada ibu lagi nih Ustadz Sandi. Baik, ada silakan. Ibu Triani, boleh berdiri Ibu Triani? Silakan disampaikan pertanyaannya dan nanti akan dijawab oleh Tuan Guru UAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triani, saya pecinta at-taqwa. Yang saya tanyakan Ustadz, bagaimana tips menata amal soleh anak di usia sekolah? Dan bagaimana apa saja ilmu yang wajib dituntut oleh umat Islam di zaman sekarang selain ilmu agama? Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal UAS. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW bertanya tentang 3 pertanyaan. Yang pertama, akhbirni anil Islam. Anta syahada la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiya zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ini disusun dalam satu ilmu namanya ilmu fikih. Fikih toharah, fikih sholat, fikih zakat, fikih jahat, fikih jihad, fikih siasah, fikih jinayah, fikih siasah. Ini namanya fikih. Fikih kita bermazhab Imam Syafi'i. Yang kedua, akhbirni anil iman. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa biqadari khairihi wa syarrihi. Ini disusun dalam ilmu namanya ilmu akidah. Ilmu akidah kita mengikut Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Yang ketiga, akhbirni anil ihsan. Ihsan inilah yang disebut dengan tasawuf. Man safa qalbuhu lillah, mensucikan hati dari hasad, dengki, dendam, khianat. Setelah hatinya bersih, diisi dengan zikir, ridha, qanaah, tawakal. Setiap muslim wajib punya yang 3 ini. Setelah itu terserah bakatnya masing-masing. Anak ibu kemana-mana bawa jarum suntik, masukkan fakultas kedokteran. Anak bapak kemana-mana bawa martil, masukkan fakultas hukum, dia mau jadi hakim konstitusi. Anak ibu suka berenang, angkatan laut. Anak bapak suka main bola, pengurus PSSI. Silakan bakatnya masing-masing. Saya tidak paksa anak saya untuk ke Mesir, untuk ke Maroko, untuk ke Sudan. Kalau dia nggak mau, dia bakatnya apa sesuai. Yang penting yang 3 itu sudah ada. Adapun sekolah nggak ada tawar menawar. Anak cuman boleh di rumah TK, SD, SMP, SMA wajib mondok. Kita nggak bisa ngawal anak kita. Judi online, game online, cewek online, hancur anak-anak kita. SMP, SMA wajib mondok. Anak saya, ponakan saya wajib mondok. Yang nggak mondok dicoret dari kakak. Ustadz keras, ustadz tegas. Lebih baik nangis sekarang daripada nangis 20 tahun lagi karena LGBT, karena narkoba, karena geng motor, macam-macam perbuatan maksiat. Islam ini datang untuk menjaga anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah menjaganya insya Allah. Amin. Amin, amin ya rabbal Amin, ya alamin. rabbal Masya alamin. Allah. Berikutnya Ustaz Sandi untuk jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya. Silakan Baik, Ustaz Sandi. sekarang kita beri kesempatan kepada jamaah dari bapak-bapak ya. Yang pertama silahkan Bapak Dawan Zikrillah. Bapak Dawan Zikrillah dipersilakan berdiri dan menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz Abdul Somad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Dawam, alumni At-Taqwa 2013.
Saya ingin bertanya terkait usia muda Ustadz. Kalau kita melihat masa lalu Islam, ada beberapa sahabat dan juga generasi penerus yang sudah menjadi top leader walau usianya masih muda. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana caranya generasi sekarang, santri-santri at-taqwa ini bisa seperti para sahabat dan generasi penerus yang sudah bisa menjadi top leader walau usianya masih muda. Sekian Ustadz pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi meninggal umur Abdullah bin Abbas 15 tahun. Umur Anas bin Malik 20 tahun. Umur Abdullah bin Umar 18 tahun. Usamah bin Zaid diangkat menjadi panglima perang, umurnya 18 tahun. Pembebas Konstantinopel Muhammad Al-Fatih menjadi panglima perang, umurnya 19 tahun. Penakluk Konstantinopel. Anak sekarang kalau ditanya, umur kamu berapa? 19 tahun. Sudah berapa yang kamu taklukkan? Hati dia. Bagaimana cara menanamkan ini? Nabi tidak pakai teori. Teorinya enggak terlalu banyak. Alimu auladakum as-sibahah warrimayah. Ajarkan anak-anak kamu berenang dan memanah. Saddidu. Tepatkan anak panah kamu. Allahumma saddid sahmahu. Tepatkan anak panahnya. Anak yang sudah akil balik dibawa ikut perang Badar, perang jihad fisabilillah. Jadi anak-anak kita ini jangan terlalu banyak diajar berteori, langsung praktek. Pondok pesantren ada kebun, ada ternak, ada kolam, maka dia langsung. Sekarang kita perhatikan Fakultas Pertanian beternak di atas kertas. Presentasi makalah hebat, IP 4, nilai A. Anak Fakultas Pertanian gak pernah megang tanah sama sekali. Maka kita seimbangkan antara teori dengan praktek, ada tantangan. Dan yang bisa melakukan itu adalah anak-anak yang dibimbing oleh para kiai, para alim, para ulama. Dulu santri-santri dibawa kiai ke sawah, dibawa ngurus kuda, dibawa ternak sapi, maka mereka sudah dilatih menjadi pemimpin masa depan. Kita doakan anak-anak kita melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Indonesia Emas 2045. Amin. 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 Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau nggak bahasanya learning by doing begitu ya guys ya. Nah berikutnya kami persilakan kembali kepada jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya. Ada Ibu Rifa. Silakan Ibu Rifa boleh berdiri. Baik, sampaikan pertanyaannya dan nanti akan dijawab oleh Tuan Guru UAS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz izin bertanya, saya Rifah Purnamasari, perwakilan dari Jemaah Majelis Taklim At-Taqwa, izin bertanya terkait dengan saya juga mewakili para orang tua. Saya ingin memondokkan anak saya di pondok pesantren, tapi ada rasa kekhawatiran terkait dengan apakah nanti bagaimana dengan anak saya ketika setelah mondok dari pesantren. Kekhawatiran akan bayang-bayang bahwa semua anak pesantren image-nya itu adalah soleh, tapi pada faktanya mungkin ada hal-hal yang di luar daripada dugaan itu. Apakah jika dari pesantren itu anak kita benar-benar menjadi anak yang soleh dan diberkahi? Demikian pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal UAS. Ada target orang masukkan anak mondok supaya hafal Quran. Ada target orang mondokkan anak supaya bisa baca kitab. Ada orang nargetkan anak di pondok supaya dia bisa jadi pemimpin, leadership. Tapi sekarang ada orang tua yang cita-citanya sederhana saja. Kamu kenapa mondokkan anak? Supaya 3, enggak nonton TV, enggak main handphone, enggak ngerokok. Jadi setiap pondok, kita kadang pergi ke pondok mahal, isinya anak pejabat, anak orang kaya.
tamat pondok nggak bisa baca kitab, nggak bisa hafal Quran. Karena memang target orang tuanya cuma 3, supaya anak saya nggak main handphone, nggak main gadget, nggak pacaran, nggak kenal perempuan, dan nggak habis waktunya di depan dracin drakor, dan cita-citanya tidak ingin jadi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan khawatir mondokkan anak. Saya nggak mau anak saya mondok nanti kurus kayak Ustadz Somad. Ini bukan karena mondok, memang sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah anak ibu yang di pondok dibangunkan jam 3 malam, sholat tahajud, subuh berjamaah, ngapal Quran, ngulang hafalan yang lama, nambah hafalan baru, masuk sekolah, ijazah formal diakui Kementerian Agama dan Diknas, zuhur berjamaah, asar berjamaah, tetap ikut pramuka, tetap olahraga, tetap main bola, dan mensupport Argentina dan Spanyol, dan tetap sholat maghrib, tetap sholat isya, tidurnya 10 malam, selamat dari handphone, selamat dari judi online. Begitulah anak di Indonesia dididik. Tapi pendidikan pesantren bukan kun fayakun. Sebetulnya wajib mendidik anak itu ibu dan bapak, tapi karena bapak sibuk, ibunya wanita karir, maka dia serahkan ke pondok pesantren. Ini ikhtiar kita, ini usaha kita, ini doa kita. Tiap malam ibu tetap tahajud mohon pada Allah supaya anaknya dijaga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin, ya Masya rabbal Allah. Jaminan dan garansi langsung dari Tuan Guru UAS. Jangan khawatir Ibu Rifa untuk memasukkan anaknya ke pesantren. Masya Allah. Ini jawaban-jawaban dari UAS nih, rasanya kita pengen selalu dekat selalu dengan UAS, mendengar langsung nasihat dari UAS. Nah, ini biar dekat katanya UAS mau ngajak umroh bareng nih UAS ya, sekitar pertengahan Agustus. Benar ya UAS ya? Umroh Akbar bersama Ustadz Abdul Somad tanggal 20 Agustus. Semoga kita berjumpa di Baitullah. Amin. Amin, ya Rabbal alamin. Masya Ongkos Allah. tanggung masing-masing. Baik. Bersama Ustadz Sandi juga betul ya Ustadz Iya, ya? benar. Tujuannya kemana aja Ustadz nih kalau boleh Baik, tahu? insya Allah TV One akan menyelenggarakan umroh bersama Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Perjalanan kita menuju Mesir, Kairo, dan juga dilanjutkan ke Madinah, baru terakhir ke Makkatul Mukarramah. Masya Allah. Demikian. Tanggal 18 sampai tanggal? Ya, sampai dengan akhir Agustus. Akhir Agustus. Jadi kalau ingin lebih dekat lagi dengan UAS, lebih berkah lagi bersama Tuan Guru, insya Allah nanti kita umroh bersama-sama tanggal 18 dan sampai tanggal 27 ya. Baik. Nah pemirsa jangan kemana-mana, selain dari jamaah yang tadi sudah mengajukan pertanyaan, kami juga undang pemirsa yang ada di rumah untuk bergabung berinteraksi bersama Tuan Guru UAS lewat video call WhatsApp kami di nomor telepon yang sudah kami cantumkan di layar kaca. Jangan lupa daftarkan nama, kemudian juga pertanyaan Anda terlebih dahulu. Selain itu juga Instagram juga akan kami bacakan. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Usai jeda, kami kembali.